warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang santai dengan Bu Taufik selaku pelaku usaha UMKM binaan dari DWP UPT PBD Malang Kota. Beliau bergerak di bidang kuliner yaitu kue kering dan kue basah. Baik, langsung saja Bu Taufik ceritakan apa ini usaha ini. Awalnya itu gimana ya? Mungkin dari kebiasaan ya, dari orang tua. Dari kecil itu udah biasa lihat ibu saya suka bikin kue. Lama-lama kan akhirnya jadi hobi. Terus tahun 2010 kan itu habis ngerjain skripsi, jadi kan banyak sekali waktu luang ya. Saya gabut lah, coba-coba bikin kue. Ternyata ada yang pesen. Akhirnya lama-lama terbiasa. Akhirnya banyak yang masuk, akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Dan untuk bahan bakunya diperolehnya dari belanja online atau kayak gimana? Kalau bahan baku kita udah ada toko buat langganan ya. Ya udah kenal, jadi harganya yang lebih murah lah. Sudah ada toko langganan sendiri, grosir. Untuk macam-macam produknya seperti apa aja Bu? Seperti ini macamnya ya mungkin kue kering sama kue basah, macam-macam, ada beberapa varian ya. Kalau kue basah juga udah banyak variannya, terus susah kalau dijual satu-satu. Itu sudah bersertifikat halal sama PRT Bu? Kalau untuk kue kering sudah sertifikat halal sama PRT. Kalau untuk kue basah itu hanya sertifikat halal karena untuk PRT itu syaratnya kue harus tahan selama 1 bulan, jadi nggak memungkinkan untuk mendapatkan PRT basah. Terus selama ini ketika produksi ada kendala apa tidak Bu yang biasanya dihadapi? Kendala mungkin kenaikan bahan baku ya. Sekarang itu kenaikannya itu kadang naik, kadang turun. Jadi ya terpaksa, biasanya kalau harganya mungkin nggak bisa ditekan lagi, biasanya saya naikkan harganya seperti itu. Nah, terus untuk pemasaran Bu? Kalau pemasarannya saya awalnya dari mulut ke mulut, terus seiring berjalannya waktu kita pakai media sosial, salah satunya Instagram. Oh ya, tadi kan udah pernah dibahas nih Bu ya, udah halal ada, PIRT juga ada. Nah, untuk cara mengurus PIRT-nya sendiri bagaimana? Kalau saya kemarin untuk wilayah Kota Malang ya, kita kan mengurusnya di Mall Pelayanan Publik Kota Malang. Untuk syarat-syaratnya mungkin Bu? Udah agak lama sih, saya juga lupa. Nanti kita datang aja ke sana, Mall Pelayanan Publik Kota Malang. Nanti di sana akan diarahkan syarat-syaratnya apa aja, apa yang harus dilakukan apa aja. Biasanya setelah mengurus ke sana, nanti kita akan dihubungi itu beberapa bulan kemudian. Biasanya akan diminta untuk ikut pelatihan. Pelatihan di Dinas Kesehatan. Selama berapa hari gitu Bu pelatihannya? Biasanya 3 hari. 3 hari. Setelah melakukan pelatihan 3 hari itu nanti keluar sertifikat bahwa kita sudah melakukan pelatihan dari Dinkes. Nanti dihubungi lagi, di pihak itu akan datang ke tempat kita untuk meninjau meninjau tempat kita produksi itu seperti apa, kebersihannya seperti apa sudah memenuhi syarat apa belum, seperti itu. Biasanya salahnya yang poin pentingnya itu gimana Bu? Tempat produksi itu harus bersih ya. Terus harus ada tempat sampah yang tapi tidak boleh dekat dengan tempat produksi. Oh gitu. Harus ada tempat mencuci gitu yang memadai. Terus untuk UMKM diusahakan dapur rumah tangga sama dapur untuk produksi. Jadi khusus untuk melayani produksi agar tidak mengontaminasi.
Untuk selama yang sering dipesan itu kayak bahasanya itu apa Bu? Banyak ya. Salah satunya yang paling ramai itu iklan coklat. Di Polet, Kalau untuk kue keringnya? kue kering itu banyak. Untuk yang tahun ini ya, tahun ini itu nastar itu paling banyak sekali. Kastengel, Joko Almond. Sampai berapa toples gitu itu Bu? Lebaran tahun ini pemesanannya tembus di 700 toples. Oh, lumayan banyak banget itu ya. Itu dikerjakan sendiri atau itu Bu? Kalau untuk pemesanan udah sebanyak itu, saya pasti panggil pegawai. Kalau untuk pemesanan di bawah, seperti kue baksa ya, di bawah 50 kotak, itu ya saya handle sendiri. Masih bisa handle sendiri. Kalau sudah 200 kotak ke atas, itu saya pasti ambil pegawai. Pakai pegawai aktif. Pegawai seasonan gitu loh, ya yang cuma sementara. Kalau pegawai tetapnya ada di bawah. Ini untuk mempertahankan agar pesanan itu tiap tahunnya pasti ada atau tidak sampai menurun itu bagaimana nih Bu? Yang pasti kita harus jaga kualitas ya, sama rasa itu harus konsisten banget. Betul. Agar biar pelanggan itu nggak kapok, jadi bisa balik lagi ke kita. Biasanya pelanggan itu kan pasti ada misalnya kayak komplain atau kayak apa gitu Bu ya. Nah cara menghandle-nya itu kayak gimana? Kalau komplain biasanya saya tukar produk yang sama. Kalau dia namanya kayak kemarin pernah ada yang komplain mungkin apa ya, nastar yang ini kok seperti kurang apa, terlalu, kan ada yang suka yang agak mateng sama ada yang suka Masih ini kemarin mobilnya kan terlalu matang katanya, akhirnya ya saya harus ganti lagi dengan produk yang baru. terus banyak selama menjalankan terus ini Suka bukan suka kalau orangnya udah bayar ya. pasti ya kok yang namanya Iya, ya. Terus kalau ini kan saya dari kecil sudah suka banget ya bikin kue. Jadi saya senang aja kalau bikin kue itu ya sudah passion gitu ya. Sudah kayak hobi. bukan tertekan lah kan kerja. Kalau dukanya kan ya seperti tadi kan ada yang Salah satu yang komplain gitu ya. Terus pernah nggak Bu kayak mengalami kayak gagal ketika produksi gitu, pernah nggak? nah Pernah ya? nah jadi kalau seperti dulu ya pernah bikin kue udah jam 12 malam, udah ditakar ya sesuai udah betul, tapi ternyata nggak mau ngembang. Oh, Ternyata setelah dilihat ternyata tepungnya atau kalau enggak pengembangnya itu ada yang salah. Kan soalnya waktu itu toko lain enggak buka, akhirnya beli di toko lain, ternyata bahannya beda. Akhirnya ya terpaksa malam-malam bikin ulang lagi kue, udah nggak pikir untung lagi, mikirnya kan cuma gimana caranya kue pesanan ini jadi, cuma itu aja. penting pokoknya permintaan pelanggan gitu. Iya. Terus kalau apa, ini kan pasti banyak Bu ya kayak yang melihat itu pelaku usaha UMKM yang pertama yang masih baru berkembang gitu. Nah mungkin ada nih motivasi dari Ibu untuk pelaku usaha tersebut. Namanya usaha itu kan nggak mungkin ya mulus terus itu nggak mungkin. Pasti ada kadang gagalnya, kadang sepi, ya kalau saran saya untuk pemula ya dijalani aja, konsisten dijalani aja, nanti lama-lama akan semakin berkembang. Terus nanti pasti indah pada waktunya. Oke, siap. Terima kasih untuk Bu Taufik atas waktunya sudah berbagi informasi kepada kita. Semoga
dengan informasi yang diberikan dari Bu Taufik bisa membantu untuk pelaku UMKM yang otomatis yang apa itu ya, yang ibaratnya masih merintis gitu Bu ya. Baik, terima kasih. Nenek Sombek menyediakan aneka kue basah dan kue kering. Salah satunya ada makaroni skutel, eclair, choco red velvet, muffin keju, choco almond, bolu keju, puding buah, pastry chicken, nastar. Untuk informasi produk lebih lengkap bisa dilihat di Instagramnya di nenes_homebake atau melalui nomor WA yang tertera. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.